Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi pada Ustaz Lazim. Ini sendiri. Alhamdulillah, Ustaz sangat luar biasa, berbahagia sekali bisa mendengarkan paparan Ustaz yang sangat luar biasa ini. Awalnya saya pikir Tahib Ramadan ini tentang menghadapi Ramadan dengan hal-hal yang memang sudah sering kita dengar, mempersiapkan persiapan ibadah Ramadan. Tapi kali ini saya dengar korelasinya sampai dibawa kepada ketahanan keluarga. Ini memang sangat luar biasa. Tak begitu terbayangkan sangat tentang hasil dari Ramadan ini ternyata bisa menguatkan sisi individu seseorang, kemudian satuan kecil dari masyarakat lewat keluarga. Ya. Artinya menguatkan pasangan hidup itu satu frekuensi, Ustaz, ya, dengan ketenangan hati. Kemudian yang didapatkan tadi penguatan ibadah Ramadan. Ini pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita menambah pasangan keluarga itu termasuk menguatkan keluarga, atau karena menciptakan keusulan baru, atau termasuk menghancurkan ketahanan keluarga? Meski ibadah Ramadan kita semakin menguatkan spiritual kita, kemudian menciptakan harmonisasi, kemudian menambah harmonisasi baru, dan itu semakin baik. Dan satu kata terakhir, Ustadz tadi bilang nikmatnya berkorban untuk pasangannya itu. Nah, ini saya rasa dua hal ini apakah menguatkan atau malah menghancurkan itu, meskipun sisi spiritualnya semakin baik dua-duanya. Ya, jadi pertanyaan begini, apakah dengan menambah pasangan keluarga itu termasuk menguatkan ketahanan keluarga, atau karena ia menciptakan kesalahan-kesalahan yang baru, kan? Atau termasuk menghancurkan ketahanan keluarga, meskipun ibadah Ramadan itu semakin menguatkan sisi spiritualnya. Ada harmonisasi di sana. Dan terakhir tadi kan Ustaz bilang nikmatnya berkorban untuk pasangannya itu, artinya ada keterbukaan. Saya rasa itu. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bang Ari. Jadi gini, ketika tadi perasaan untuk berkorban untuk pasangan, perasaan untuk membahagiakan pasangan, ini nanti akan berbanding lurus, ya kan? Artinya ketika seseorang itu berpikir kalau kemudian dia menambah pasangan, itu kira-kira menyakiti pasangannya apa enggak, ya kan? Nah, atau kemudian maka dia akan berpikir, oh kalau itu menyakiti berarti enggak dilakukan deh. Sebaliknya, istrinya kemudian akan mengatakan kalau ternyata itu adalah keinginan dari pasangannya, maka dia akan mengorbankan untuk membiarkan pasangannya itu umpamanya untuk berpoligami umpamanya. Jika memang itu menjadi solusi yang tidak harus ditempuh, kan gitu. Karena berbagai macam konsideran, kan pastinya bukan asal-asal nikah gitu aja, kan, bukan asal-asal nambah, ya kan. Maka keseimbangan antara tadi pengen membahagiakan pasangannya dan mengorbankan dirinya untuk pasangan, itu kan sama-sama dimiliki oleh pasangan suami dan istri. Maka nanti kemudian yang terjadi adalah timbang-timbang di antara mereka berdua itu. Ya kan, kalau kemudian ternyata itu kemaslahatan yang harus dilakukan, ya kenapa tidak? Karena itu juga bagian dari masyru', bagian dari syariat. Tapi persoalannya adalah kan kalimatnya fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba', kan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ini kan persoalan dengan implikasi dari ketika dia menikah lagi, itu kaitannya dengan pasangan yang lama, dengan anak-anaknya, dengan keluarga dia juga, dengan yang baru, dengan mungkin bakal anak-anaknya dan seterusnya. Itu kira-kira kesanggupan untuk menghadirkan ketahanan keluarga bagi mereka, ya kan. Ketahanan keluarga kan kaitannya dengan semua aspek, kan gitu, bukan hanya aspek biologis saja, tapi aspek pendidikan anak-anaknya, aspek sosial mereka dan seterusnya. Itu semuanya harus ditimbang-timbang. Dan ini kaitannya dengan tadi meningkatnya spiritualitas itu juga berbanding lurus dengan bagaimana dia menghargai pasangannya, dia menghargai anak-anaknya, bahkan kemudian terkait dengan rekayasa masa depan mereka itu, gitu. Ya kan. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini ya silahkan aja, maksudnya kalau dalam kondisi tadi kan bahasanya semakin banyak keluarga yang soleh, semakin banyak keturunan itu akan lebih bagus, kan bahasanya kan kayak gitu ya.
Kan bahasanya tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam, memenyakan gitu kan bahasa Rasulullah, menikahlah kalian, beranak pinaklah kalian karena aku akan bangga dengan jumlah banyak kalian itu di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat, kan bahasanya gitu. Tapi persoalan ini harus ditimbang-timbang tadi. Apakah kemudian tetap akan kalau perlu bikin scoring secara tertulis, kalau begini nilainya berapa, kalau ini begini berapa, dan seterusnya. Nanti ditimbang-timbang. Ya kan, nanti menguatnya di mana kira-kira. Ya kan, sanggupkah kita terkait dengan masalah berlaku adil, bagaimana kondisi anak cucu keturunannya dan seterusnya, kan itu perlu menjadi konsideran yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Kira-kira sih kalau saya sih begitu, Bang Ari. Jadi intinya tadi ada timbangan ya, timbangan plus minusnya, dan ada perencanaan, bukan hanya sekedar pikiran sesaat. Ya meskipun ujung ujung keinginannya itu baik, semua ada prosesnya harus kita pahami. Ya baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya agar semuanya menjadi terang dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini, saya nambah dikit ya, boleh ya, Bu Isra ya. Jadi ini Ya, kaitan silakan, sama kewajiban suami nih ya, kewajiban suami nih. Kan mungkin konsideran seseorang itu pengen nambah lagi, mungkin biasanya itu konon katanya karena mungkin sudah tidak cinta lagi, mungkin sudah tidak seperti dulu lagi, dan seterusnya umpamanya. Tapi lihat, dalam kondisi seperti itu pun ternyata ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan secara eksplisit itu disebutkan. Kalimat kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Mu'asyarah bil ma'ruf itu kalau dalam kajian tafsir ahkam. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tafsir ahkam dengan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu ternyata perintah untuk mempergauli istri, ya kan, perintah untuk mu'asyarah bil ma'ruf itu ada ungkapan dari para ulama dengan mengungkapkan bahasanya meskipun seorang suami itu sudah tidak lagi mencintai istrinya, ya kan, mereka tetap diwajibkan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tetap berinteraksi atau mu'asyarah bil ma'ruf sama mereka. Ya kan, itu ada beberapa pendapat terkait dengan itu, maksudnya ungkapan-ungkapan terkait dengan mu'asyarah bil ma'ruf itu. Ya kan, tapi inti dari benang merah yang saya ambil dari tafsir ahkam terkait dengan itu ketika pun seorang suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, tapi tetap berkewajiban untuk mu'asyarah bil ma'ruf itu. Ini kan keren banget gitu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya kan, persoalan cinta itu, ya kan tadi bahasanya, cinta itu mahabbah itu bisa luntur, bisa hilang, bahkan ketika seorang istri itu sudah punya anak dan kemudian dia lebih sibuk dengan anaknya, mahabbahnya itu hilang. Tapi mawaddah itu enggak bakalan hilang, karena tadi kekosongan jiwa untuk kan meskipun dia fokus terhadap anak balitanya atau anak bayinya itu, dia tetap mencintai suaminya atau dia tidak pernah berpikiran negatif terhadap suaminya itu. Ya kan, bandingkan dengan ungkapan itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kalau persoalannya itu mungkin persoalan fisik, persoalan mungkin sudah nggak cinta lagi dalam bahasanya itu ternyata kewajiban untuk tetap mempergaulinya dengan ma'ruf, dengan yang patut, itu harus tetap dilakukan.